Ya, Bang Nasar, silakan Bang Nasar. Ya, assalamualaikum Bang Pendi. Mana Bang Pendi? Waalaikumsalam Bang Nazar, sehat Bang Nazar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Bang. Abang dulunya Muslim. Iya Apa Bang yang Nazar. membuat Abang bisa masuk ke berpindah agama Kristen, Bang? Saya mau tunjuk Abang. Aduh Tuhan Yesus, Bang Nabi Rong bisa minta tolong Bang? Aduh, udah capek gitu ya. Bang, mendingan abang nonton di YouTube-nya aja deh. Aduh, capek kita bang. Ditanya setiap orang, setiap hari Soalnya kita abang jawab. percaya sama siapa kok bisa Abang pindah ke agama Kristen? Yang mana Tuhan Abang maksud aku? Maksudnya yang mana Tuhannya gimana? Kalau abang nanyakan Bang Pendi, dia sudah bercerita beberapa kali. Bahkan dia itu seorang debater Muslim. Kalau kita bilang polemikus Muslim, debater Muslim, tetapi akhirnya dipercaya Abang kepada kan Yesus. orang awam, nggak mengerti Bang. Makanya saya mau tahu tentang Bang Pendi, ya kan? Oke, Masa saya akan Tuhan ceritakan Yesus sekali lagi. disembah itu kan lahir daripada manusia, Bang. Oke, saya akan ceritakan ya. Terima kasih Bang Nazar ya. Bang Nazar Pak Kampung nah. Lon di Matang Kenangan. Oh, Matang Pang 2. Eh? Iya Bang, iya Bang. Patah nyampat Mak kedai Matang Pak siang malam atau patangan. Yo di Tanah Merah Bang, ujungnya. Oh, berarti dia to lah ya. Teman sekampung pula kan. Iya, satu kampung pula. Jadi nyan bak siang malam Bang, nyan awai Bang bak siang malam nyan sate matang cukup hat mangalinan Bang. Ya, betul. Oke Bang Nazar, saya akan ceritakan sedikit ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Nabi Rong barusan bahwa saya dulu. Aku Bang orang awam, cuma mau tahu aja Bang. Siap Bang. Boleh berbagi itu. Siap Bang Nazar, siap. Nah, saya Bang Nazar pada tahun 2014 masuk ke sebuah grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Mungkin Bang Nazar boleh juga masuk ke grup itu ya. Lihat di grup itu apa yang terjadi. Tiap hari terjadi debat. Nah, saling menghina, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling mencaci maki. Di grup itu. Di mana itu? Di Facebook. Sampai hari ini mungkin grup itu masih ada. Islam bertanya, Kristen menjawab. Adminnya ada dua. Satu admin dari pihak Kristen, satu admin dari pihak Muslim. Orang Muslim di situ sangat banyak, orang Kristen pun sangat banyak di grup itu. Jadi ketika saya mempertanyakan tentang keilahian Yesus, tentang ketuhanan Yesus, dan saya katakan bahwa tidak mungkin dia Tuhan. Bagaimana kalian menjadikan dia Tuhan? Bagaimana kalian mengatakan dia juru selamat sementara dia sendiri tidak selamat? Bagaimana bisa menyelamatkan kalian? Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu saya katakan, kafir kalian, dasar laknatillah, kafir, saya bilang. Sumpahlah Allah, dia satu-satunya khalik, pencipta langit dan bumi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kamu menyembah selain Allah, musyrik, saya bilang. Sumpah serapah keluar, nama-nama binatang yang ada di Ragunan keluar semua. Nama-nama binatang yang ada di Taman Safari keluar semua. Tapi singkat cerita ada satu bapak yang tidak membalas caci maki saya, tidak membalas hinaan saya. Beliau menjawab dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Lalu saya berkata kepada diri saya sendiri, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Namanya Pak Kurnia Budi. Beliau sudah tua, tinggal di Jakarta, sekarang tinggal di Jogja. Hati saya berkata, pikiran saya berkata, apa yang dibaca oleh Pak Kurnia Budi ini? Kok beliau ini berbeda dengan orang Kristen yang lain yang ada di grup ini? Tidak membalas caci maki saya, tidak membalas hinaan saya. Beliau berkata bahwa, Pendi, seandainya kamu tahu man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus Kristus, kamu akan terkagum-kagum dengan karyanya. Kamu akan terkagum-kagum dengan sosok Yesus. Beliau berkata, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana Injil itu. Abang Nazar jangan rekam ya, nanti suara saya ini nih, kembali lagi ke saya. Jadi saya bilang, beliau bilang, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil, itu yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Hati saya terketuk ya, pikiran saya. Lalu saya iseng-iseng bukalah Google. Ini ada yang rekam kah? Kalau ada yang rekam tolong dihentikan dulu rekamannya ya. Kalau tidak suara saya mentul. Nah, lalu saya ketik di Google a Bible. Ketika saya tulis a Bible di Google, keluarlah satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setelah saya membaca ayat itulah,
Bang Nazar, singkat cerita itu terjadi gejolak dalam pikiran saya, dalam hati saya, bla bla bla, panjang lebar. Akhirnya pada tahun 2016 saya murtad. Ambil keputusan untuk murtad, percaya kepada Yesus pada tahun 2016. Itu singkat cerita, Bang. Jadi Bang Pendi, kalau agama Kristen itu Tuhannya Yesus. Ya, Ah. Yesus itu Tuhan orang Kristen. Sementara Yesus itu lahir daripada rahim Maria. Yang mana Ya. itu siapa? Halo Bang Pendi. ya, ya, silakan. Ah. Manusia kok melahirkan Tuhan, Bang Pendi? Nggak ada manusia melahirkan Tuhan. Manusia mana yang berani melahirkan Tuhan, yang bisa melahirkan Tuhan? Tidak ada. Itu Maria Kemanusia- kan itu kemanusiaannya, Yesus Bang. lahir daripada rahim Maria. Kemanusiaannya, Bang, dikandung. Yang dikandung oleh Maria itu bukan benih manusia, Bang. Ya. Jadi Tetapi roh, kalamnya yang dikandung Tuhan. itu daging, yang dikandung itu apa, daging, apa roh, bagaimana itu? Roh, kalamnya Tuhan, ya, dikandung oleh Maria. Yang Kalau Abang mau lihat yang dalam dikandung itu, dalam agama roh Abang, itu ada daging dia. kalau Abang mau lihat dalam agama Abang, kalau Abang mau lihat dalam agama Abang, Isa fa innahu ruhullah wa Saya orang kalimatuhu. awam, cuma aku mau tanya aja sama Aduh. abang karena aku nggak mengerti, Bang. Ituin dulu, ngapain di yang lain? Yang namanya Tuhan kan kan yang dikandung itu kan aku manusia. jawab. Iya, iya, iya. Iya, Abang diam dulu ya ketika Iya, Bang, iya. dijelaskan. Aku pengen tahu aja, Bang. Iya, iya, iya. Kita juga mau Bang. kasih tahu. Oke. Dengar Bang ya. Pertama, Abang mengatakan Abang orang awam. Oke. Tetapi pertanyaan Abang bukan orang awam karena Abang memperdebatkan masalah daging. Itu pertama. Nah, sementara Abang ini gak ngerti tentang apa itu daging yang dilahirkan oleh Maria. Abang gak ngerti. Kenapa? Karena itu baru bisa dimengerti hanya oleh pimpinan Roh Kudus. Tadi Bang Pendi sudah menjelaskan. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa meminjam, bisa memakai sarana apa saja untuk dia menjadikan dirinya apa saja. Tapi Tuhan memilih untuk menjadi manusia. Makanya tadi aku sudah baca ayat-ayatnya. Misalnya Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang pernah datang dari sorga lalu turun ke dunia selain daripada dia yang naik ke sorga, yaitu anak manusia. Nah, anak manusia di dalam Alkitab itu adalah disebut Yesus. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman dari Tuhan itu telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang di sorga. Nah, dia telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah firman. Dia memperkatakan dirinya, maka dia menjadi manusia. Untuk apa? Tujuannya kenapa dia harus menjadi manusia? Untuk menyelamatkan setiap orang yang ada di dunia ini, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia memiliki kasih yang besar. Jadi Bang, ya, Abang jangan terlalu banyak bertanya kenapa. Nanti Abang semakin mengerti. Dan kalau Abang semakin mengerti, akhirnya Abang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Abang. Kisah para Rasul pasal 4, dengarin dulu Bang. Ya, Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan tidak ada, ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Jadi Yesus adalah penyelamat. Begitu Bang. Tuhan memberkati Abang ya. Ya, terima kasih Bang, sudah ada petunjuknya Bang. Halo Bang. Amin. Bang Pendi mana Bang Pendiku? Ada. Kita nggak caci maki, cuma sekedar bertanya aja. Udah cukup Bang. Belum. Ini lagi belum. Bang. Belum puas juga. Abang masih mau mencari siapa Yesus ya? Tuhan.
Iya. Bang Pendi juga muncul. Bang Pendi mana Bang Pendi? Udah Ya, capek. silakan, silakan. Karena Bang Pendi kan udah berpindah, dia pindah dari Islam ke Kristen. Oke, Jadi kan sekarang dia saya mungkin bertanya. lebih dalam, lebih mengerti. Oke, sekarang saya Jangan tanya sama bertanya. saya, Bang. Saya orang, Jangan orang supaya awam. supaya kita terjadi diskusi dua arah, Abang juga bisa memahami ya, bisa apa namanya? Kritis di dalam Abang beriman. Nah, jangan hanya kritis mempertanyakan iman orang, tapi juga harus kritis terhadap iman sendiri. Ya. Yang mengangkat Belum Nabi siap, Muhammad Bang. jadi Ada nabi siapa? Yang ada mengangkat dua- ada yang dua mengangkat lagi, Bang. Nanti giliran Abang yang tanya mengangkat sama Nabi Muhammad jadi nabi siapa, Bang? saya orang awam, Bang. Jadi nggak mengerti. Makanya aku tanya sama Abang, Mas. Oh, enggak, turun. Kita tidak mau diskusi seperti itu. Kita maunya diskusi dua arah. Kayak mana lah Jangan Tuhan ngotot itu, Bang. kita Tuhan mempertanyakan iman orang. Harus juga berani dan harus siap untuk ditanyakan. Ya, Ya, itu Tuhan namanya mati, itu siapa namanya yang monolog, nyawa, bukan ya dialog kan? namanya. Heeh. Oke, Bang Nazar. Ya udahlah Bang, kalau Abang nggak mau jawab lagi ya udah. Enggak, aja. kita bertanya Belum sama Abang. dijawab Abang itu. jawab, nanti kita jawab lagi pertanyaan Abang gitu loh, biar enak. Supaya Bang Abang Bendi, aku belajar juga dulu besok Bang Bendi. biar benar, nanti bentar jawab dulu. pertanyaan. Sebentar dulu supaya Abang kritis terhadap apa yang Abang imani. Supaya Abang kritis terhadap apa yang Abang percayakan. Jangan hanya sekedar percaya. Coba lihat komal-komal kami Kristen. Orang Abang naik mempertanyakan, semuanya dijawab berdasarkan apa yang tertulis. Nah, sesekali boleh dong kami bertanya tentang iman Abang. Jangan alasannya, oh saya orang awam Bang, saya tidak bisa Bang, saya tidak belajar Bang. Nah, kalau tidak belajar ya belajar. Ini zaman semakin Inilah berkembang. belajar. Iman semakin berkembang. Udahlah Bang, capek kita. Jadi Abang Nazar belajar agama Abang aja Sama-sama, dulu, Bang. jangan agama kami yang dipelajari Bang. Ya, gitu ya. Supaya Abang makin kuat dalam iman Abang sendiri. Bukan kuat dalam pengetahuan tentang iman orang lain. Itu saran kami Bang. Gitu. Kalau Abang udah kuat, datang kemari, mari kita saling bertanya. Ya, gitulah kira-kira Bang Nazar. Kalau Abang belum kuat, belum mengerti agama Abang, lalu apa yang Abang pegang? Apa yang Abang imani selama ini? Cuman kata orang, cuman karena keturunan. Abang tidak mengerti apa-apa tentang agama Abang. Tetapi Abang mencoba untuk mengerti agama orang lain. Nanti murtad kami pula nanti yang disalahkan. Nanti giliran Abang tanya sama Enggak, Abang belajar dulu, besok atau minggu depan Abang datang kemari, saya sudah siap Bang. Nah gitu, baru nanti kita tanya jawab. Gitu. Gimana? Ya Bang ya? Oke? Oke. Oke, Ya siap. gitu aja Bang, lain kali Ya. besok ya. Besok-besok lagi. Abang nggak Abang mau. Terima nanti. kasih Bang ya. Banyak Ya. teman-teman yang mau naik juga soalnya. Oke, terima kasih Bang Nazar. Sorry. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan diskusi saya bersama dengan tim ketika berhadapan dengan seorang penanya dari Aceh, seorang Muslim yang bernama Bang Nazar. Beliau dari Aceh dan kebetulan satu daerah dengan saya. Beliau orang Biren, orang satu daerah dengan saya, Bapak Ibu. Ketika beliau mengatakan bahwa saya ini orang awam, tapi kita bisa melihat bagaimana cara beliau bertanya. Tetapi saudaraku, apapun jawaban kita, beliau ini tidak mau tahu tentang jawaban kita.
Yang paling penting bagaimana caranya bertanya, dan di saat bertanya bagaimana bisa menjatuhkan orang yang dia tanyakan. Khususnya dalam hal ini adalah saya pribadi bersama dengan tim. Dan kita, saudaraku, sangat teliti dalam hal ini. Dan kita tidak akan membiarkan mereka bernarasi terlalu panjang. Ketika kita menjawab setiap pertanyaan mereka, dan mereka juga tidak mau tahu dari apa yang kita jawab, kita akan bertanya balik mengenai iman, kepercayaan, agama, akidah, kitab, apa yang mereka imani. Disinilah terjadi hal yang mengejutkan, saudara. Rata-rata dari pihak Muslim, mereka paling takut ditanyakan. Apa yang ditakuti? Ketika mereka bertanya kepada kita, jawabannya ada di dalam Alkitab. Dan kitab suci kita itu sangat cukup, lebih daripada cukup untuk menjawab setiap pertanyaan mereka, setiap tuduhan mereka, dan setiap fitnahan mereka. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang sangat kaya akan pengetahuan, saudara. Jadi semua pengetahuan ada di dalam Alkitab. Saya, saudaraku, walaupun baru di dalam kekristenan, tetapi setiap pertanyaan mereka saya akan jawab berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada yang mereka terima, tapi kalau mereka ngeyel banget, tetap mereka tidak akan terima. Saudara tadi melihat ketika saya mencoba untuk menanyakan iman mereka, mereka tidak mau tahu, tidak mau memahami, dengan alasan saya orang awam, saya orang awam. Tetapi kritis terhadap iman orang lain, kritis terhadap keyakinan orang lain, kritis terhadap agama orang lain, kritis terhadap Tuhan yang tidak mereka imani. Pertanyaan saya tadi satu, siapa yang mengangkat junjungannya menjadi nabi? Kapan diangkat? Siapa saksinya? Tidak mau, saudaraku. Ya, tidak mau. Saya mengajak mereka untuk kritis. Berpikir dengan kritis, ya. Berpikir dengan kritis, jangan telan mentah-mentah. Sebagaimana Anda mau bertanya, harus siap untuk ditanyakan. Dan puji Tuhan, saudara, hari-hari ini banyak sekali saudara dari Aceh yang mendengar kesaksian kita, yang mendengar live kita, yang menonton live kita, dan yang masuk ke ruang diskusi. Mereka menanyakan bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus, kenapa saya keluar dari agama Islam, kenapa saya murtad. Nah, ketika saya menjelaskan, saya menceritakan apa yang membuat saya murtad, pasti mereka mendengar setiap apa yang saya sampaikan, saudaraku. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Nah, ini adalah tugas saudara semuanya, para pendoa syafaat, untuk berdoa, mendoakan si Nazar tadi, supaya firman yang sudah kami taburkan, kesaksian demi kesaksian yang dia dengar di saat live saya, Bapak Ibu, bisa masuk dalam hatinya, dan firman yang kita taburkan bisa berbicara ke dalam hatinya, bisa berbicara kepada pendengarannya, bisa berbicara kepada pikirannya, saudaraku. Memang sangat sulit orang Aceh menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau sudah Roh Kudus bekerja, kita doa sungguh-sungguh, Aceh pasti dimenangkan. Aceh pasti dilawat Tuhan. Bapak Ibu menyaksikan, melihat saya bagaimana tiap malam dicaci maki oleh oknum-oknum yang dari Aceh ketika naik. Mencaci maki, menghina, mengolok-olok. Tadi si Nazar, ya, dia tidak mencaci maki. Mungkin mereka sudah mulai banyak yang sadar untuk apa kita mencaci maki dia, ya, untuk apa kita menghina dia. Toh dia tidak merugikan kita semua hari-hari ini. Mungkin itu yang mereka pikirkan hari-hari ini, Bapak Ibu. Kalau memang ini terjadi, artinya saudara, satu langkah kita sudah menang. Kalau dulunya mereka menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, semua nama-nama binatang dia sebutkan, dia keluarkan. Tetapi mereka lihat saya tidak terpedaya, tidak terpengaruh dengan cacian, makian, hinaan itu. Mereka mengubahkan konsep. Ayo kita kritis terhadap iman mereka. Ini sebagaimana si Nazar tadi menanyakan tentang keilahian Yesus. Ya, kita sudah menjawab tadi, dan Pak Olam, seorang gembala, juga sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan jawaban kepada dia. Saya percaya Bapak Ibu, dia tidak akan mau tahu terhadap jawaban kita. Tidak mau tahu, tetapi ketika saya bersaksi tadi, dia mendengar dengan baik. Seharusnya yang harus dia tanyakan adalah, ada apa, kenapa begitu mudah percaya terhadap Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6? Karena Bapak Ibu,
saya murtad itu setelah membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini yang harus dipertanyakan sebenarnya. Ada apa yang terkandung dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 sehingga membuat saya ambil keputusan untuk murtad dari agama Islam. Nah, sekali lagi, tugas kita semuanya, dan terutama sekali para pendoa syafaat, ayo doakan supaya orang yang mendengar kesaksian kita, orang yang mendengar live kita, orang yang mendengar diskusi kita, Tuhan jamah mereka. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka untuk datang. Begitu sebaliknya, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus Kristus. Ini tugas kita semuanya. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan, saudaraku. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Masiyah. Uruwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.